Pak Ustadz, izin tanya ini Pak Ustadz, untuk instansi misalnya Pak Ustadz ya, satu anggaplah kontraktor gitu, BUMN anggap aja gitu, apakah perolehan proyek itu bisa dikatakan rezeki Pak Ustadz? Lah perolehan proyek itu dari mana kan gitu ya? Tender misalnya gitu Pak Ustadz. Oke. Ya. Persoalan di dalam kantor seperti itu, gaji itu dari mana sekarang? Sekarang kalau tender kemudian umpamanya di tender itu ada keuntungan 10% atau 15% tertulis di situ. Kemudian spesifikasi jelas. Nah, kalau ibarat peruntukan dari tender itu disalahi, umpamanya kantor itu udah untung 10% atau 15% dari proyek itu berapa? Umpamanya 50 miliar umpamanya. Kan umpamanya bilang 10% itu berapa sih? 5 miliar ya? Ya. Peruntukan 5 miliar ini sendiri kan kalau memang itu dari proyek beneran kan bisa, atau gaji kamu sendiri itu dari mana diambilnya, itu kan jelas itu sebenarnya. Jadi dari kantor dari mana cara kerjanya dia? Dari proyek. Oke, ngambil keuntungan proyek. Oke, sekarang kalau kantor itu ngambil dari keuntungan proyek yang 10%, insya Allah halal. Tapi kalau kantor ngambil di luar 10% itu ada tambahan, ngurangi beton eser umpamanya, pembesian yang umpamanya pembesian itu umpamanya 20 mili dijadikan 16 umpamanya, kan seperti itu. Yang 12 mili dijadikan 8 umpamanya, itu kan sangat sering sekali. Tapi kan itu masih bagus Pak Ustadz, tidak ketahuan gitu ya, daripada minyak dikurangin. mohon maaf Pak Ustadz. Ya bagus di depan mata manusia. Tapi di depan atlet itu sangat jeli, malaikat atlet itu sangat jeli. Jadi walaupun itu tidak ketahuan di hadapan mata manusia, di hadapan BPK umpamanya atau KPK yang begitu, kalau kan gitu kan nggak bisa ya. Tetapi uang dari itu kan ngalir umpamanya kamu yang kapolnya, kamu itu kan ngalir uang itu seperti itu kan punya ATM sendiri nih, ATM untuk apa ini, ATM untuk apa, seperti itu. Nah itu juga sama, pada saat kamu ngambilin uang seperti itu, itu tidak halal. Jadi apa yang kamu dapatkan itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala sebenarnya, tapi Allah mengizinkan kamu mendapatkan. Itu harta itu adalah harta yang haram. Kalau kamu memberikan makan pada istri, pada anak-anakmu, selesai, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Siapapun orangnya, walaupun dia itu rajin sholat 5 waktu, rajin berjamaah, tetap dia akan mengalami masa-masa nanti ditanyakan oleh Allah Ta'ala di akhirat pada saat yaumul hisab. Itu akan ditanyakan, benar dari mana uangmu, dan itu suruh ngitung, dia suruh ngitung beneran sama para malaikat. Memang malaikat nggak ahli itu, matanya itu tajam, lihat besi 20 jadi 16 itu tahu, lihat gini tembus lah kalau malaikat itu ya. Seperti itu. Ngeri. Nah jumlahnya berapa dan kamu kerja berapa tahun, nah sekian tahun itu bisa nggak namanya kamu bekerja itu jadi ibadah? Nggak bisa. Mana ada bekerjamu jadi ibadah? Tidak bisa. Teman-temanmu yang lain dari yang ibadah yang mana? Yang mana nih yang ibadah? Tapi menurutnya sih ibadah. Iya, menurutnya ibadah. Kalau memang kita membuka sekarang kita membuka fikih tentang masalah itu, kita lihat mana yang ibadah? Mana coba? Tidak ada ibadahnya. Mana? Padahal katanya bekerja yang mana yang ibadah, kan gitu ya. Pejabat itu ya bekerja ibadah, yang mana yang ibadah. Nah yang nggak ibadah dia nggak ngomongin deh, karena kalau diomongin ketahuan sama KPK. Iya, mana yang ibadah? Sebenarnya mereka yang menganggarkan untuk APBN, APBD itu ya sebenarnya banyak yang tahu itu ya permainan, banyak yang tahu, banyak permainan di situ. Nah, ini mana yang ibadah pekerjaannya, mana yang ibadah? Itu kalau maaf nih, kalau memakan uang seperti itu, beli pakaian buat ibadah sholat, itu terima nggak tuh Ustaz? Nah itu mengurangi pahalanya, karena dia mengurangi pahalanya, karena dia juga pakaiannya nyuri, makanannya nyuri, kan mengurangi semuanya, akan mengurangi. Makanya jangan makanan yang
haram yang diambil dari mengambil hak orang lain juga jangan. Carilah harta yang halal, ya. Ustaz, di daerah rumah saya itu di bulan Ramadan ini menjelang maghrib kan banyak jualan takjil tuh Ustaz, dari ujung sampai ujung. Itu yang jualan itu hampir 2 meteran gitu, ada agak rapet gitu. Nah, mereka itu apakah kecil Ustaz, sedangkan kita nggak kenal yang mana yang menjalankan surat Al-Jariyat, yang mana tidak menjalankan? Apakah pembelinya itu diarahkan sama Allah membeli ke yang udah mengamalkan, atau kalau yang udah mengamalkan itu tidak laku misalnya, apa yang harus disikapi oleh penjual itu Ustaz? Jadi kan kita tidak tahu seorang jualan takjil itu kan kita tidak tahu. Yang tahunya kan dia jualan. Pada saat dia itu jualan, sebelum jualan takjil, bisa aja dia, kita jualan takjil, nanti kan rame-rame, nanti rezeki berlimpah nih, takjil kita rasanya enak. Itu kan sudah senang dulu, kan itu ya, sudah senang dulu sehingga dia uang itu ya pinjemlah ini itu gampang, karena nanti karena masakan kita enak atau makanan kita enak atau jajanan kita enak sehingga pasti laris kan gitu. Nah, pada saat dia ngomong bahwa pasti laris dan pasti ini, suatu ketika Allah memang nggak ngizinin. Jadi kalau dia itu mau kemana jalannya kita nggak tahu sebenarnya, awalnya dia mau bagaimana itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi yang jualan takjil berdedet nggak ngerti awalnya dia itu mau kemana, itu niatnya itu Pak Ustadz. Niatnya mau apa juga nggak tahu beneran, sehingga itu tetap nanti Allah yang yang mengatur itu. Yang mengatur tetap. Bagi yang dia jualan takjil, dia pakai orang pinter atau kiai yang sering biar laris, ya bisa aja dia itu ketiban rezeki pada waktu itu ketiban rezeki, terus gimana dia? Wah Pak Kiai, kalau kamu mau jualan ke Pak Kiai itu tuh, itu laris jualanmu. Nah, akhirnya kan dia nggak mengenal Allah Ta'ala. Nah, pada saat dia jualan itu laris, nah itulah namanya istijrat yang dalam bentuk kecil. Pahami bahwa syarat itu banyak hal, jadi jangan berputus asa, tetap berusaha di jalan Allah, lurus karena Allah, lurus karena Allah Ta'ala beneran. Jadi kalau diuji tetap aja memohon ampunan, bersyukur dan bersyukur terus menerus, karena bisa aja bertahun-tahun dulu itu udah lupa dengan namanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur itu hanya di mulut karena sudah hafal. Belajar untuk tidak seperti itu agar Allah tidak nyeretin rizki yang akan diberikan kepada kita. Nggak enak serat rezeki itu, memang benar nggak enak, tetapi ayo lurus di jalan Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah itu senantiasa sayang kepada kita. Amin. Tanpa kita minta, kita diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib. Nah, insya Allah itu juga berkah, insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.